Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik adik-adik kelas 11 IPS. Ini ada video pembelajaran, tapi bukan materi ya, bukan materi secara materinya maksudnya. Jadi ada latihan sama pembahasan soal yang Bapak mau sampaikan. Ini latar belakangnya untuk supaya kalian mampu menghadapi ulangan harian yang segera Bapak rilis ya. Jadi coba diperhatikan. Dari jumlah soal sama tipe soalnya insya Allah nggak jauh beda. Kalau jumlah soal persis sama ya. Nanti di sini ada 15 soal aja. Tapi tipenya insya Allah sama. Setipe ya, bukan berarti sama persis, tapi tipikanya kayak gitu. Nah terus latihan soal ini yang dibahas soal-soal dari konsep yang mencakup pertemuan 1 sampai pertemuan 3 yang hari Jumat kemarin ya, yang sudah Bapak share walaupun dalam bentuk PowerPoint. Bapak belum sempat bikin video pembelajaran tentang materinya ya, jadi Bapak sampaikan harus batas PPT-nya aja. Jadi di sini Bapak coba paling tidak di latihan soalnya Bapak bahas menggunakan penjelasan ya. Oke, langsung aja kita mulai. Bismillah. Soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan ciri dari larutan asam. Nah, sekarang Bapak minta coba kalian yang ke sana. Coba kalian hafalkan perbedaan antara asam dan basa. Perbedaan antara asam sama basa ya. Nah, perbedaannya apa? Biasanya ada 4 perbedaan yang diutarakan. Yang pertama, atau sambil kalian cek yang di PPT yang udah Bapak share ya. Yang pertama terkait rasa. Secara umum rasa dari asam ya sesuai dengan namanya asam atau masam ya. Kalau rasa dari basa secara umum itu adalah pahit. Nah, mereka itu rasanya adalah pahit. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau asam itu dia dapat memerahkan kertas lakmus. Nih. Jadi lakmusnya lakmus biru ya. Jadi lakmus biru diubah menjadi merah atau berubah jadi merah kalau ketemu dengan asam. Nah, ini nomor 1. Kalau basa, kebalikannya, dia itu dapat membirukan kertas lakmus merah. Jadi lakmus merah ketemu basa, dia jadi biru ya. Kalau misalkan, Pak, ini kalau misalkan lakmus biru ketemu basa, ya ibaratnya nggak berubah, biru ya tetap biru gitu ya. Kalau dia lakmus biru ketemu basa atau lakmus merah ketemu asam, merah tetap merah ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, asam itu dia bersifat korosif. Korosif itu secara makna dia membuat karat ya. Jadi bikin karat. Makanya hujan asam tuh dihindarin karena bisa bikin karat. Nah, kalau yang ini sifatnya itu kaustik. Jadi licin, bisa menimbulkan gatal. Dan yang terakhir, nah nanti yang bakal terbahas nanti ke bahasan berikutnya, pH dari larutan asam kisarannya itu di bawah 7 ya, lebih kecil dari 7. Kalau basa kebalikannya, jadi pH-nya di atas 7 ya. Oke, kita coba ke sini, kita ke soalnya. Mana yang ciri asam? Sekarang pH-nya 7, di bawah 7, betul ya, ada tuh. Nah, ini ya. Terus umumnya memiliki rasa pahit, salah. Ini sifatnya basa. Bersifat kaustik juga basa. Dapat membirukan kertas lakmus merah tuh, di basa ya. Nah, dalam air melepaskan ion OH-. Ini lebih ke definisi bahwa asam itu cirinya dia melepas atau menghasilkan ion H+. Kalau asam ini definisinya Arrhenius ya. Kalau ini melepas juga, tapi ion yang dilepas itu adalah OH-. Nah, makanya dari situ berarti ini salah nih, basa.
Maka jawabannya itu nomor 1 adalah yang A. Oke, coba dihafalkan ciri-ciri asam dan basa ini. Ini Bapak tekankan setipe ya. Setipe bukan berarti persis sama, cuman mungkin Bapak tanyain yang mana, bagian mana yang diputar, entah itu PG-nya, entah itu kalimat soalnya ya. Jadi coba dihafalkan ya. Karena nanti ulangannya seperti biasa CBT ya. Jadi berbatas waktu, jadi coba kalian bisa paham, bisa hafal itu lebih baik dibanding kalian harus buka buku. Harus cari-cari dulu, kan butuh waktu ya. Oke, ini nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini kalian dikasih tahu ada data warna kertas lakmus, ada merah dan biru. Terus di sini ada 3 macam larutan, dilabelin ya pakai P, Q, dan R. Pencet. Pertanyaannya, mana yang larutan yang bersifat asam? Seperti yang tadi, bahwa asam itu, lagi-lagi asam pertanyaannya, salah. Pak pointer ya. Jadi asam itu, nah ini nih, yang bersifat asam itu ketika dia katanya apa? Memerahkan lakmus biru. Artinya cari yang ketika dia itu awalnya lakmusnya berwarna biru, dia berubah menjadi merah. Nah ini yang namanya asam. Nah ini asam. Kalau pertanyaannya Pak, ini nanyainnya mencari yang sifatnya basa. Kalau basa kebalikannya, lakmus merah yang tadi ya, berubah menjadi biru. Ini baru dia adalah basa. Kalau misalkan dia nyari asam tapi dari lakmus merah, ya berarti dia nggak berubah warnanya ya. Oke, kita lihat contoh ya. Larutan P, lakmus merah dia tetap merah, lakmus biru berubah jadi merah. Nah kesimpulannya berarti yang ini dia adalah asam ya, karena lakmus biru berubah menjadi merah. Terus larutan Q, lakmus merah berubah jadi biru ya kan, berarti dia basa. Lakmus biru berubah jadi biru, berarti yang ini adalah basa. Nah, yang R, lakmus merah jadi merah, lakmus biru tetap biru, nggak ada yang berubah. Maka kalau tidak ada yang berubah, ini berarti larutan yang diantara asam dan basa, yang disebut dengan larutan netral. Ya, misalkan ada pertanyaan kayak gini, Pak, gimana kalau misalkan lakmus merah berubah jadi biru, lakmus biru berubah jadi merah? Ada nggak? Itu nggak ada. Ya, jadi nggak ada yang kemungkinan seperti itu ya. Kalaupun ada, gimana ya? Mungkin datanya itu kurang akurat aja ya. Oke, balik lagi pertanyaan. Maka yang bersifat asam adalah berarti cuma P aja ya. Berarti P saja. Nah, jawabannya berarti A. Oke ya. Gitu. Insyaallah gampang ya. Perdalam ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Ada suatu reaksi ionisasi untuk zat berikut, CH3COH berubah menjadi CH3CO- dan H+. Pernyataan yang benar mengenai CH3COH. Nah, katanya poin A, dia merupakan basa karena melepas OH-. Kalau kalian lihat di sini nggak ada yang OH- ya, makanya ini jelas salah, nggak ada kan? Salah lagi. Lupa. Jadi yang A salah nih. Yang A salah. Karena nggak ada OH- di sini ya. Jadi yang dimaksud dengan melepas OH- berarti ada OH- di sebelah kanan panah ya. Ternyata nggak ada. Terus yang B merupakan basa karena mengandung OH-. Salah juga. Tadi disebutin di nomor 1 bahwa dikatakan basa kalau dia itu melepas OH- bukan mengandung ya. Jadi basa di sini yang harus namanya basa nih merupakan basa ya. Kalau dia itu harus melepas ini sesuai dengan ini nih. Jadi katakan basa tuh karena dia melepas OH-. Tuh ada. Jadi yang B kesanggah oleh ini. Tapi dalam di sini nggak ada OH- yang dilepas, adanya H+, makanya dia juga salah ya. Oke. Jadi ibaratnya yang dimaksud dengan melepas OH- itu dia jadi ada OH- di sebelah kanan panah ya.
sebelah kanan panah. Baru dia sebut dengan melepas OH-. Itu disebut dengan basa. Oke, terus C, dia merupakan asam kuat. Kalau kalian lihat di sini nih, ternyata CH3COH termasuk ke dalam asam. Betul, dia asam. Nah, ini nih. Nah, ada OH- di sini, ada H+ di sini menunjukkan bahwa dia tuh melepas ke ini. H+. Lepas H+ ya maksudnya ya. Ada H+ sebelah kanan. Dia karena dia ada H+ di kanan. Di kanan panah, di sebelah kanan panah. Maka dia itu maknanya berarti melepas H+. Kalau melepas H+, maka zat yang melepas H+-nya dia itu adalah asam. Jadi kesimpulannya CH3COH dia itu adalah asam. Ya. Betul nih asam. Tapi betul nggak? Atau tahu dari mana dia asam kuat? Atau mungkin asam lama tuh ada lawannya deh. Tahu dari mana? Ternyata dilihat dari ini nih. Nah, kalau panahnya itu dua, arahnya itu seperti ini nih, bolak-balik, ini berarti menunjukkan dia itu reaksinya itu reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan. Artinya apa? Ini langsung simpulan aja ya. Artinya berarti dia itu elektrolitnya atau basa ataupun asamnya bersifat lemah. Karena kalau untuk yang kuat, dia panahnya itu cuma satu arah panahnya, ke arah kanan aja, maka dia baru adalah elektrolit kuat. Kalau panahnya satu, ke arah kanan aja. Oke ya. Jadi kesimpulannya dia bukan asam kuat, melainkan adalah asam lemah. Berarti jawaban yang benar, yang cocok adalah yang D ya. Dapat, misalnya kita cek yang E, dapat membirukan kertas lampu merah. Siapa? Yang membirukan kan tadi adalah basa, sedangkan dia asam, maka nggak cocok. Jadi betul, jawabannya adalah D. Kita lanjutkan. Nomor 4. Di sini kalian diminta untuk mencari reaksi ionisasi dari asam sulfat ya, ada SO4, mana yang paling benar. Jadi pertama, tadi kan disebutin bahwa asam itu dia akan melepas H+. Berarti ada H+ di sebelah kanan panah ya. Harus H+, gak boleh ada angka yang lain, harus H+. Angka yang lain itu maksudnya yang kecil-kecilnya ya. Makanya kesimpulannya, jadi nanti itu gini, jadi suatu asam nih. Jadi asam, nanti ada panah, mau panahnya satu atau dua, tadi tergantung kuat lemahnya. Dia pasti salah satunya H+, sama yang lain gitu kan. Nah, pasti ada H+-nya nih. Mau H+-nya sebelah sini boleh, asal batasannya panah ya. Jadi harus ada H+. Kalau ada angka kecil di H+ ini berarti jadinya salah. Contohnya maksudnya siapa? Ini nih salah nih. Nah, karena ini nih. Nah, ini salah nih. Harusnya kan H+, bukan H2+ ya. Termasuk ini juga berarti salah. Yang E ya. Berarti pilihan kita ngerucut ke antara B sampai dengan D. Nah, misalkan kenapa C sama D kok bisa mungkin benar? Karena di sini walaupun ada dua angka depan itu dia cuman istilahnya tuh reaksi setara. Jadi bukan masalah tadi identitas H+ yang jadi berubah, bukan, tapi menunjukkan jumlah dari H+-nya ya. Oke, nah terus yang mana dong yang benar? Sekarang gini, tadi kan yang mengalami ionisasi itu adalah H2SO4. Dia berubah, katanya salah satunya H+, walaupun kita nggak tahu belakangnya apa juga. Sekarang gini ceritanya, H+ ini kan berasal dari H ini kan. Nah, ada jumlahnya duanya kemana? Kalau di sini katanya nggak boleh seperti yang ini nih, nggak boleh. Terus kemana dong? Kalau kayak gitu berarti dia ke depan, duanya ke depan nih, ya. Jadi 2H+ ya. Nah, terus sisa dari H+-nya ini yang meninggalkan ini nih, yang dari H2SO4, berarti dia satu kelompok. Kalian tulisin kelompoknya, berarti dia itu adalah SO4. Nah, muncul lagi pertanyaan, kenapa 4-nya nggak ke depan? Karena 4 itu jumlahnya O aja, bukan jumlahnya S juga. Berarti nggak boleh dia pindah. Ya, nggak boleh pindah 4-nya ke depan ya.
karena dia hanya untuk O, nggak juga untuk S, jadi nggak boleh ke depan. Kalau H ini kan cuma sendiri ya, dan jumlah H, memang jumlah H-nya ada 2, makanya dia ke depan ya. Terus berikutnya adalah angka muatannya. Kalau ada plus juga harus ada min di sini nih, berarti ini min nih ya, lawannya ya. Dan harus seimbang antara yang total yang plus sama total yang min. Karena yang plus di sini ada 2, berarti plus 1 kali 2 plus 2, maka di sini pun dia harus totalnya dengan angka yang sama, beda muatan. Berarti di sini adalah min 2. Nah, maka yang paling tepat di sini jawabannya adalah yang cari yang pas ya, yang tepat ya. Jawabannya itu berarti adalah yang C ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu insya Allah gampang ya. Coba nanti pelajari lagi dari video penjelasannya atau kalian baca-baca lagi ya. Oke, lanjutin. Nomor 5. Senyawa berikut yang merupakan contoh dari basa kuat. Ini hafalan aja, coba kalian hafalin. Paling tidak Bapak mau ngasih tahu beberapa yang terus kalian hafal. Jadi kan ceritanya gini, ada di kekuatan asam basa ya. Coba kalian cek di materinya. Kalau KS boleh lengkap. Dari yang Bapak PPT di share boleh juga. Asam kita bagi jadi 2 kan. Ada asam kuat sama nanti ada lemah. Contoh yang kuat apa aja? Sebenarnya banyak. Cuman Bapak minta minimal kalian hafalin ini. Ada HCl. Nah, ada HCl. Terus ada selain HCl nanti ada H2SO4. Asam sulfat ya. Terus ada HNO3. Sebenarnya yang paling wajib tuh ini, 3 ini aja. Tapi kalau mau dilanjutin ada juga HBr, ada juga HI, dan ada juga HCl4. Tapi lagi-lagi sampai sini pun masih belum cukup, masih ada yang lain asam yang kuat itu. Cuman ini aja udah banyak. Jadi minimal kalian hafalin. Ini deretan untuk asam kuat. Nah, terus ada yang lemah. Nah, asam yang lemah contohnya yang paling terkenal itu ada CH3, COH. Banyak yang lain ya, ada HF, ada H2S, ada H3PO4 dan seterusnya, masih banyak yang lain. Nah, cuman ini pun yang paling sering satu biasanya doang ya, yang ini. Cuman bukan berarti gini, berarti Pak yang harus dihafal yang mana? Cukup yang apa? Yang asam kuat ya, karena dari segi varian asam lemah itu luar biasa banyak dibanding dari yang asam kuat. Jadi caranya hafalin yang kuat, di luar dari yang asam kuat maka asamnya adalah asam lemah ya. Atau apa kayak gitu, gimana sih ininya nih, tetap aja saya bingung misalkan. Ya udah kalian coba hafalin asam kuat ini 3 minimal ya, asam lemah ini. Tapi ya itu, ini cuma masalah keseringan. Kalau kalian ketemu soal yang ternyata lebih dari itu kan lumayan ya. Ini asam, oke, belum itu dari yang soal. Sekarang basahnya nih, giliran yang basah. Yang basah juga sama, kita bagi jadi 2, ada basah kuat. Contoh dari yang basah kuat itu adalah NaOH, ada NaOH, terus ada KOH, banyak yang lain ya. Terus ada CaOH2, makanya dikurungin kalau ini. Ada BaOH2 ya. Terus ada yang lain, ada LiOH, ada RbOH, ada CSOH ya. Banyak juga nih, tapi yang sering muncul adalah mereka berempat. 5 inilah ya yang harus kalian hafalin. Itu untuk bahasa kuat. Untuk yang lemah, dia basahnya itu sebenarnya lebih banyak dari yang basah kuat, cuman gak jauh-jauh dari ini nih, NH3 atau ini sama aja ya, atau NH4. Hafalin ini aja ya. Makanya ketika balik lagi ke sini, siapakah basah kuat? Yang A di asam. Jadi bukan, jangankan basah kuat, mereka pun bukan basah, dia pun masih asam kan. Nah ini basah nih, tapi NH4OH nya bukan yang kuat ya, dia salah.
Nah, ternyata cocok, yang benar itu adalah yang sesuai apa ya. Jadi coba untuk dihafalkan. Oke, kita lanjut. Berikutnya, sekarang udah mulai hitung nih. Berapakah pH dari larutan H2SO4 0,1 M? Jadi rumusnya gini. Nih Bapak review rumusnya. Jadi kalau asam atau ini dulu ya, ke pH-nya dulu ya. Jadi pH itu rumusnya ada dua, tergantung dia asam atau basa di bab ini. Jadi pH rumusnya sama dengan min logaritma dari konsentrasi H+. Nanti gampang kok, kita polain aja ya. Atau bisa juga dari, kalau basa kan bicaranya OH-, yaitu min log dari konsentrasi OH-. Nah, kalau misalkan suatu basa ditanyain adalah pH-nya, maka rumusnya berlaku di sini. Berarti nanti itu pH ditambah atau sama dengan, langsung ya, pH sama dengan 14 dikurangi dengan pOH ya. Kalau nanyain pH dari suatu basa yang adanya OH. Nah, sekarang ke sini dulu. Karena dia asam ya, maka asam, kalau untuk asam lagi-lagi bergantung kekuatan. Ada asam kuat sama asam lemah. Nanti tuh ya, jadi ada asam kuat dan asam lemah seperti yang tadi. Karena mereka beda di rumus, bukan rumus pH-nya, tapi rumus dalam mencari konsentrasi H+-nya. Di mana H+ untuk yang asam kuat itu sama dengan A dikali sama M. M itu yang di sini nih, ini M namanya nih, yang di soal ya ada tuh. Kalau nggak ada ntar bisa dihitung. Nah, kalau untuk yang lemah, konsentrasi H+ itu sama dengan akar dari Ka yang dikali sama M. Ya, jadi beda di sini. Nah, rumus apa yang kita pakai? Misalkan kalau kalian hafal dia termasuk asam kuat atau asam lemah ya, insya Allah bisa, berarti kan nentuin mana yang akurat yang kita gunain. Tapi kalaupun misalkan kalian lupa untuk perhitungan, ini khusus perhitungan, kalian bisa dilihat dari ciri-cirinya bahwa kalau yang asam lemah itu nanti bakal ada Ka dalam soal. Ya, tetapan ionisasi namanya, tetapan ionisasi asam. Ya. Kalau yang kuat nggak ada Ka-nya ya. Sebenarnya ada, cuman dia nggak akan dicantumin ya, nilainya karena besar. Nah, terus yang kita gunain adalah yang menggunakan A. A itu apa? A disebut dengan sebutan valensi asam, atau boleh juga kita lihatnya dari jumlah H+-nya ada berapa dalam asam tersebut. Kayak contoh di sini, balik lagi nih, berarti kita langsung sini nih. Maka karena dia tadi asam kuat, maka H+-nya sama dengan A kali M. Jumlahnya berapa? Jumlah H+-nya, jumlah di sini nilai A-nya. Di sini kan H-nya ada 2 ya. Nih, kan ada 2 nih. Nah, ada 2 nih. Maka dia 2 dikali M-nya 0,1. Udah ada. Berarti jadinya adalah 2 dikali 0,1 itu 0,2. Jadiin bilangan baku. Di belakang koma ada berapa? Sebelum angka 2 ada 1. Maka jadinya 2 kali 10 pangkat min 1 ya. Kalau seperti ini, sekarang Bapak punya gini nih. Kalau misalkan Bapak punya konsentrasi H+ dipolain aja. Sama dengan A dikali 10 pangkat min B. Nah, ini pola ya. Maka pH-nya itu adalah pindah ruas nih, pindah ini. Min B-nya pindah ke depan dan min-nya hilang. Jadi B min log A tuh ya. Jadi polain aja. Jadi pangkat dari 10-nya yang minus jadi ke depan dengan tanda yang berubah, terus min log yang ke depan. Jadinya kayak contoh di sini 2 kali 10 pangkat min 1. Maka karena ini H+ ya, maka jadi langsung pH. pH-nya itu sama dengan angka depan pangkat dari 10 yang min 1 jadi ke depan. Tanda minnya hilang jadi 1 min log dari angka depan. 1 min log 2. Ya. Udah deh, tinggal kalian cari aja. 1 min log 2. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke ya, insya Allah gampang. Kita lanjutkan. Nomor berikutnya.
100 ml NH4OH 0,01 M, katanya pH-nya berapa? Dari pH juga, cuman kalau kalian lihat NH4OH kan basah ya. Karena dia basah, maka yang kalian cari seperti yang kalian tinggal sambil dilihat lagi yang barusan yang udah Papa sampaikan, bahwa karena dia basah berarti yang kalian cari adalah OH-min. Terus dia termasuk ke dalam basa lemah ya. Nah, yang hafalan tadi, atau kalian tahu di sini ada KB, berarti dia basahnya basa lemah. Jadi yang gimana? Berarti kalian cari dulu konsentrasi OH- karena dia basa lama, berarti rumusnya sama dengan, sebenarnya tinggal yang kayak yang asam, tinggal ganti label A dengan B. Maka dia OH-nya sama dengan akar dari KB dikali M ya. Jadi untuk yang lemah gini. Kalau untuk yang kuat OH-nya sama dengan B kali M. Jadi label A di asam diganti dengan B kalau dia basah. Nah, KB-nya ada, M-nya ada, udah tinggal kalian masukin. Berarti sama dengan akar dari KB-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali M-nya 0,02 ya. Terus jadikan jadi ini nih, jadi bilangan baku dulu ya. 1,8 kan satu angka di belakang koma ya. Jadinya adalah 18. Jadi 18, karena ini kita geser ke kanan satu angka, maka minusnya pangkat apa tuh? Yang 10 yang pangkat minusnya jadi nambah minus ya. 10 pangkat min 6 jadinya. Dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 2, karena di sampai 2 ada 2 angka. Ya. Oke, diangkakan. Maka jadinya 18 kali 2 kan 36. 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 2 itu kalau bilangan berpangkat dikaliin pangkatnya dijumlah ya. Jadi 36 kali 10 pangkat min 8 diakarkan. Akar 36 seperti yang kita tahu itu 6 kali 10 pangkat akar dari 10 pangkat min 8. Kalau bilangan berpangkat diakarin, pangkatnya itu dibagi ya, karena ini pangkat 2 kan ya akar itu. Maka dibagi dengan 2 berarti min 4. Nah, karena di sini adalah OH-, maka yang kalian bisa hitung adalah jangan langsung pH, walaupun pertanyaannya pH, tapi ke pOH dulu. pOH-nya itu sama dengan kayak yang tadi pakai pola tadi, berarti pangkat dari 10-nya pindah ke depan, tandanya berubah jadi 4, min log angka depan, yaitu min log dari 6, gitu ya. Karena ini masih pOH, dan karena dia basah ya, maka rumusnya lagi berarti pH sama dengan yang tadi rumusnya 14 dikurang sama pOH. Tuh, masukin deh angkanya, berarti 14 dikurang sama 4 min log 6. Jadinya sama dengan, keluarin ya, 14 dikurang, ini kalau dikeluarin 4 min ketemu min jadi plus. Tuh ya. Jadinya sama dengan 14 kurang 4 kan 10. Log 6 kan nggak ada temennya ya, tulis aja log 6. Jadi jawabannya adalah 10 plus log 6, maka jawabannya itu adalah yang A gitu ya. Coba cermatin caranya yang seperti itu, insya Allah gampang ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya nomor 8. Ada 5,6 gram KOH MR sekian dilarutkan ke dalam air hingga 500 ml. pH-nya sama dan dia basah. Berarti lagi-lagi kalian cari OH-. Tapi masalahnya ini, pertama gini. KOH yang kita tahu ya, KOH ini kan tadi sempat singgung bahwa dia itu hafalan bahasa kuat yang harus kalian hafal ya. Bahasa kuat ya. Dia bahasa kuat. Berarti kalau bahasa kuat yang kita cari adalah OH- dan rumusnya sama dengan B kali M. Nah, di mana B itu adalah valensi basa. Jadi yang asam kan? Ini tinggal ganti aja kan tadi kan? Valensi basa atau jumlah dari OH-nya. Jumlah OH-nya itu ada berapa di sini ya? OH-nya dalam rumus kimianya, OH-nya ada 1, berarti B-nya 1. Yang jadi masalah adalah M-nya belum ada dalam soal. Jadi kalau kayak gitu kalian cari dulu M-nya. M itu rumusnya bisa N per P, di mana N itu adalah mol, P itu adalah volume larutan,
volume dalam satuan liter ya. Atau M itu bisa dicari dengan rumus ini nih. M sama dengan GR per MR dikali dengan 1000 dibagi dengan mililiter atau volume juga, sama aja. Dimana GR itu ya berarti adalah masanya, nah, MR-nya itu massa molekul relatif, ada di soal biasanya ya. Nah, di sini GR-nya gram. Oke. Nah, kalau kalian lihat dari data yang ada, kan ada massa nih. Nah, jadi diketahui dalam soal ini kita punya data apa aja. Ada massa KOH. Massa KOH 5,6 gram kan. Ada MR-nya sama dengan 56. Juga ada volume dalam satuan mililiter itu kan 500 ya. Jadi lebih condong ke sini nih. Jadi kalian gunain rumus kedua. Maka sama dengan GR-nya itu ada 5,6 dibagi 560, 56. Bentar, bisa di, nggak bisa. 56 ya. Nah, salah nih. Bapak salah, coret. Terusan. 56 MR-nya dikali dengan 1000 volumenya, tadi kan 500 mili ya. Udah dihitung dulu. Ini coret jadi 2. Terus 5,6 per 56 kan kalian coret 1/10 ya. Artinya sama dengan 2 per 10, berarti 0,2 M. Dapat M-nya, masukin lagi ke rumus ini. Nah, coba. Jadinya konsentrasi OH- itu sama dengan B, tadi valensi basa jumlah OH-nya 1, ya kan? Sini kan tuh. Ini OH-nya. Nah, B-nya sama dengan 1. Dikali M-nya barusan 0,2, ya berarti tetap 0,2. Ubah lagi ke bilangan baku, 0,2 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1, karena di belakang komanya itu yang ketemu 2 itu kan cuma satu angka, jadi pangkat min 1. Maka POH-nya seperti tadi polanya. Jadi angka ini ke depan 1 min log angka depan, 1 min log 2. Dapat POH, kita cari pH. pH sama dengan rumusnya yang tadi lagi 14 min POH ya. Jadi 14 dikurang sama 1 min log 2. Nah, keluarin 14 min 1, min ketemu min jadi plus log 2. Makanya jadi 14 kurang 1 nya 13. Ininya tetap plus log 2 karena nggak ada temennya. Dapat. Maka jawabannya itu adalah yang E ya. Ya. Seperti itu. Insya Allah gampang. Hari ini jam berapa ya? Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Loh, kok kecoret ya? Oh, nggak apa-apa, coret ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 9. Sama, kalian diminta untuk mencari pH. Tapi di sini kok volumenya ada 2. Jadi ini nanti tuh gini ya. Ketika ada, sambil kalian cek lagi materinya yang udah Bapak share, bahwa ketika ada suatu larutan ditambah sama air lagi atau pelarut, maka terjadi yang namanya pengenceran. Jadi encer kayak sirup ditambahin dengan air, rasa manisnya itu berkurang karena terjadi pengenceran. Nah, ketika terjadi pengenceran berlaku rumus ini nih. M1 kali P1 sama dengan M2 kali P2. Ini sebelum pengenceran, ini setelah pengenceran. Jadi kalau nanyain pH pada larutan akhir setelah pengenceran, berarti yang kalian butuhin itu M2. Ini data awal sebelum diencerkan, ini data akhir. Dan terus yang namanya P2 itu volume akhir, yang berarti P1-nya ditambah sama volume air yang ditambahkan ya. Makanya kalau kita lihat di sini nih, kan volume awalnya itu 10. Volume 1-nya 10. Nah, ini P1 ya P1. Ini HCl yang 0,1 M, ini adalah M1 yang sebelum diencerkan. Ditambahin air 990 mili, berarti dia nanti yang mempengaruhi jadi P2 ya. Maka P2 kalau langsung nih berarti P1-nya 10 tambah dengan 990 ml. Maka didapat sama dengan 1000 ya. Tuh, jadi enak. Dapat, coba kalian hitung ke sini.
Maka jadinya M1 yang 0,1 dikaliin dengan 10 P1-nya sama dengan M2 yang mau kita hitung dikali dengan 1000. 0,1 kali 10 kan 1. 1 sama dengan M2 dikali dengan 1000. Jadi M2-nya itu sama dengan 1 dibagi dengan 1000. Atau 1 kali 10 pangkat min 3 molar. M-nya dapat, udah kayak biasa. HCl kan dia adalah asam kuat kan? Asam kuat. Maka yang kalian hitung menggunakan rumus H+. Konsentrasi H+ sama dengan rumusnya adalah A dikali M karena asam kuat. A-nya jumlah H+, HCl, H-nya 1. Maka dia A-nya 1. 1 dikali M-nya tadi yang M2 yang kita hitung. 1 kali 10 pangkat min 3. Ya berarti sama aja 1 kali 10 pangkat min 3. Maka pH-nya seperti yang sesuai pola yang tadi ya. Maka sama dengan 3 min log angka depan 1. Dan yang namanya log 1 ini kalau kalian cek di matematika wajib itu log 1 itu nilainya 0. Ya. Maka 3 kurang 0 ya berarti sama dengan 3. Berarti jawabannya di sini adalah C. Begitu. Ya. Oke ya. Oke. Pahamin ya. Insya Allah ini ada nanti di ulangan harian ya. Kita lanjutkan. Ini ada yang gampang nih. Insya Allah gampang. Kalian diminta untuk mencari rentang pH suatu larutan kalau dikasih tahu yang namanya indikator asam basa. Kalau di sini indikatornya ada 3 dengan rentang pH tertentu ya. Caranya gini aja. Jadi kalian cari daerah irisan ya. Caranya gini. Kalian bikin garis bilangan, semacam garis bilangan. Bikin garis bilangan. Terus kita lihat di masing-masing indikator. Misalkan indikator pertama bromtimol biru dengan trayek pH segini, perubahan pH-nya gini. Nah, terus lihat warna yang dimunculkannya apa? Biru kan? Nah, dia warnanya biru. Kalau warnanya biru, lihat di perubahan warna itu sebelah mana? Ada sebelah kanan kan? Karena dia sebelah kanan, berarti ambil trayek pH bagian yang kanan juga. Berarti yang ini 7,6. Sekarang bikin di sini nih. 7,6. Misalnya pikiran sini deh. Terserah kalian mau di sebelah mana. Yang jelas harus berurutan. Ya. Yang jelas harus berurutan. Terus nah, terus di sini ambil karena dia sebelah kanan, berarti ciriin juga dari titik yang barusan ke daerah sebelah kanannya sini. Nah, ya. Terus lihat lagi yang warna yang kedua, fenolftalin, indikator kedua warnanya merah. Warnanya merah, cari yang merah sebelah mana di perubahan warnanya kanan juga. Dia di sebelah kanan, maka ambil pH juga sebelah kanan. Karena sebelah kanan di sini 10. Nah, 10 kan sebelah kanan lebih besar dari 7,6, berarti sebelah kanan ya. 10,0. Karena sebelah kanan juga berarti ciriin ke kanannya ya. Dan yang indikator terakhir dia alizarin kuning, warna yang ditunjukkannya adalah kuning. Kuning itu ternyata di bagian yang sebelah kiri, berarti ambil juga pH sebelah kiri, maka di sini ambil 10,1. 10,1 kan lebih besar dari 10,0 ya. Di sini juga 10,1. Karena di sebelah kiri, maka ciriinnya ke arah kiri. Nah, dapat deh irisannya yang mana daerahnya? Di sini kan irisannya nih. Maka rentang pH-nya itu adalah antara ini sama ini nih. Nah, berarti cari antara 10,0 sampai 10,1. Jadi jawabannya adalah C. Oke ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 11 ya. Di sini kalian diminta untuk menentukan pasangan asam basa konjugasi dari reaksi di bawah. Jadi caranya kayak ini. Sebenarnya ada triknya, cara simpelnya, cuman Bapak mau ngasih tahu caranya kayak gini. Jadi dari reaksi ini ada
H2S ditambah dengan H2O berubah menjadi HS- ditambah sama H3O+. Nah, caranya adalah kalian pasangan zat yang secara rumus kimianya itu yang mirip. Caranya gimana? Misalkan gini. Oh ya, dan itu berseberangan ya. Jadi berseberangan panah. Misalkan gini, H2S miripnya dengan siapa? Miripnya dengan, cari yang di seberang panahnya. Berarti apakah mirip dengan HS- atau dengan H3O+? Oh, ternyata H2S itu miripnya sama HS-. Tuh kan, mirip. Nah, terus dibikin kayak gini nih. Jadi nanti tuh jumlah H+-nya untuk yang asam, ketentuannya ya, dia akan lebih banyak dari jumlah H+-nya untuk yang basa. Nah, ini jumlah H+ basa tuh bisa ada, bisa nggak ada ya. Yang penting asam lebih banyak. Berarti kalau asam wajib ada gitu. Nah, kita bandingkan H2S dengan HS-. Kalau kita lihat, di H2S lebih banyak H+-nya, atau H-nya lah, lebih simpel, lebih kelihatan. Di sini hanya ada 2, di sini hanya ada 1, makanya dia lebih banyak. Karena H2S-nya H-nya lebih banyak, maka H2S-nya dia adalah asam, HS-nya berarti kebalikannya, yaitu basa yang lebih sedikit. Ya. Mau langsung taruh di sini istilah konjugasi boleh, yang sebelah kanan kan konjugasi ya. Enggak juga nggak apa-apa. Terus kalau ini ketahuan bahwa dia itu pasangan asam basa konjugasinya, berarti H2O nanti dia bakal dipasangin dengan satunya lagi. Atau dicek dari masalah kemiripan, kan mirip tuh ya. Jumlah hanya lebih banyak adalah yang H3O+, makanya ini yang asam, berarti H2O-nya yang adalah yang basa. Dan lagi pula dalam namanya reaksi di sini, nggak mungkin reaksinya itu sifatnya asam ketemu asam jadi basa ketemu basa itu. Jadi selang-seling asam ketemu basa, basa ketemu asam ya. Jadi tidak satu sifat. Jadi dalam satu reaksi, satu ruas dari yang pemisah panah itu, mereka sifatnya berlainan, asam basa atau basa asam ya. Nah, dari sini sehingga diketahui bahwa pasangan asam basa konjugasi untuk reaksi ini adalah siapa? Misalkan asamnya siapa? H2S. Maka basa konjugasinya itu adalah yang pasangannya yang mirip tadi ya. Berarti yang HS-. HS-. Posisinya jangan atau nggak boleh tertukar ya kan. Terus ini juga harus yang tadi yang mirip pasangannya ya. Terus boleh juga ini yang dicari adalah dari arah yang dari kanan ya, boleh dari kanan juga. Contohnya misalkan gini, asam siapa lagi sih selain H2S? Itu kan tadi H3O+ ya. Jadi H3O+, basa konjugasi siapa? Ya berarti yang mirip dengan dia tadi siapa? Yang menjadi basanya yaitu H2O. Berarti H2O ya. Boleh ini. Cuman biasanya sih dalam pilihan jawaban yang ada itu menggunakan dari ruas kiri ke kanan. Jadi yang H2S ke HS-. Ini kalau misalkan nggak ada ya, boleh yang ini. Cuman yang nggak boleh itu berkebalikan. HS- dan H2S itu jadi salah karena harus sesuai urutan penyebutan. Karena ada juga istilah basa asam konjugasi, tapi jarang banget. Oke, makanya di sini jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, ada nih yang ini. Kalau ini nggak ada, boleh yang H3O+ sama H2O. Yang nggak mungkin tuh dua-duanya ada. Ntar jawabannya double berarti ya. Oke, itu ya, gampang. Insya Allah gampang. Kita lanjutin ke nomor 12. Hampir mirip. Di sini cuman pertanyaannya itu adalah siapakah yang bersifat amfoter. Jadi yang dimaksud dengan amfoter itu adalah zat yang dapat bertindak, alhamdulillah, sebagai asam maupun basa, atau zat yang bisa bereaksi dengan asam maupun dengan basa ya. Jadi antara ya, zat antara lah semacam itu, tengah-tengahnya lah, tengah-tengah antara asam dan basa semacam itu.
Nah, berarti kalau kayak gini dengan cara yang sama seperti yang tadi, nah tuh manfaat tadi Bapak jelasin yang masalah yang tadi itu di sini nih. Misalkan ada dua reaksi, coba kita uraiin dua-duanya. H2O kok H2O salah. Tadi ini H2CO3 ditambah sama H2O, hasilnya adalah HCO3- ditambah sama H3O+. Nah ini dulu ya. Cek lagi, pasangkan dengan yang mirip. H2CO3 kan miripnya dengan HCO3- kan. Yang hanya lebih banyak itu adalah asam, makanya ini asam, yang ini adalah basa. H2O miripnya sama H3O+. Yang hanya lebih banyak adalah H3O+, berarti ini asam, H2O-nya adalah basa. Nah, sekarang kita cek lagi reaksi kedua. HCO3- ditambah sama H2O, dia berubah menjadi CO32- yang ditambah sama H3O+. Nah, HCO3-nya kan tadi mirip sama ini nih, ya. Tuh. Hanya lebih banyak dia, berarti ini asam, yang ini basa. H2O di sini miripnya sama H3O+. Berarti ini asam yang lebih banyak, H-nya, yang ini basa. Nah, dari kedua reaksi ini, kira-kira ada nggak sih zat yang di satu reaksi dia sifatnya asam, di reaksi lain sifatnya basa? Ya, dicek ya. Contoh misalkan gini, kalian cek H2CO3 sifatnya asam, tapi kan H2CO3 di bawah nggak ada, berarti nggak bisa. Dia cuman fix sifatnya asam, ya kan? Gitu ya, H2CO3. H2O di sini sifatnya basa, di bawah juga H2O, tapi sifatnya masih basa juga, berarti bukan juga amfoter. HCO3- di sini sifatnya adalah basa ya. Di bawah juga ada HCO3- tuh. Ternyata sifatnya asam. Nih, ya kan? Jadi HCO3- di sini sifatnya adalah basa, HCO3- di reaksi yang satunya lagi dia sifatnya adalah asam. Jadi HCO3- bisa bertindak sebagai basa, juga bisa bertindak sebagai asam. Nah, inilah yang disebut dengan amfoter. Jadi kesimpulannya jawabannya itu adalah HCO3-. Gitu ya. Insya Allah gampang. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya. Dari reaksi berikut yang bertindak sebagai asam menurut Lewis. Jadi mungkin Bapak dari teorinya aja kayak gini. Simpannya gini. Jadi menurut Lewis, pertama, asam itu adalah zat yang menerima, namanya itu mungkin agak asing buat kalian ya, namanya itu PEB, pasangan elektron bebas. Biasanya gini gampangnya nih, ciri-ciri asam Lewis ya. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, dia itu tidak memiliki pasangan elektron bebas di atom pusatnya. Nah, biasanya gitu. Dan biasanya atom pusat yang tidak punya PEB itu lebih seringnya itu adalah B sama A. Ini masalah keseringan ya, aslinya banyak. Ada lah, bukan main. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dia berupa ion positif. Nah, jadi cirinya bisa yang ini, bisa yang atas atau yang bawah, atau mungkin dua-duanya gabung bisa jadi. Ya, ini kalau asam. Nah, walaupun gak ditanyain dalam soal ini, Bapak jabarin. Satunya lagi adalah basa. Kalau basa itu adalah zat kebalikannya ya. Berarti kalau ada yang menerima, berarti ada yang menyerahkan atau mendonorkan. Nah, mendonorkan apa? Sama acuannya, pasangan elektron bebas. Ciri-cirinya apa untuk basa Lewis? Yang pertama, kebalikan dari yang atas. Kalau misalkan dia mau mendonorkan, berarti dia harus punya. Jadi dia memiliki pasangan elektron bebas
di atom pusatnya. Ini oke. Yang pertama, yang kedua ya berarti kebalikannya, dia berupa ion negatif. Ya, bisa jadi berupa ion negatif. Oh ya, pasangan ini Pb yang di atom pusatnya biasanya ada, yang punya itu adalah NSOP ya. Unsur N, S, O sama P. Lupa tadi contohnya yang sering muncul. Oke, balikin sama di sini. Berarti yang akan bertindak sebagai asam dengan ciri-ciri seperti ini apa? Kita lihat di sini. Tuh. Ada ion positif dan negatif. Tadi nyebutin bahwa asam itu yang ion positif, basa itu yang negatif. Kesimpulannya adalah berarti yang ini dia adalah asam, berarti kan? Ini asam dan yang ini dia adalah basa. Nah, kalau yang sebelah kanan karena nggak ada pasangannya, berarti dia nggak disebutin asam atau basa. Walaupun dia ada peluang dia sebagai basa, tapi harus baru ada peluang ya, bukan berarti dia sama dengan basa. Jadi kesimpulannya di sini yang bertindak sebagai asam itu hanya Cu2+ saja. Jadi lihat dari ciri-cirinya ya. Insya Allah gampang. Oke, kita lanjutkan. Dua soal terakhir. Sekarang nomor 14 dulu. Ada 50 ml larutan HNO3 dititrasi dengan KOH 0,4 m. Volume KOH yang dibutuhkan pada titrasi setelah adalah 100 ml, maka konsentrasi HNO3-nya berapa? Ini gimana? Sekarang ingetin bahwa yang namanya titrasi dia punya rumus gini nih. Titrasi rumusnya adalah MA PA kali A sama dengan MB PB kali B. Nah, dimana kan seperti ini ya. Ini molaritas asam. Ini berarti volume asam. Nah, ini yang seperti yang di awal-awal soal di penentuan pH. Ini adalah valensi asam, yaitu jumlah dari H+-nya ya. Nah, sebenarnya ini pun sama, tinggal ganti kata asam dengan basa ya. Mb itu molaritas basa, ini volume basa, dan B-nya adalah valensi basa. Dan di sini kan valensi basa itu dilihat dari jumlah OH-nya ya. Nah, tinggal kalian ini deh telitiin dari data yang kita tahu. Katanya gini, sebanyak 50 ml larutan HNO3 di siapa? Di asam ya. Di asam. Ini asam, asamnya. Yang kalau kalian lihat jumlah H+-nya 1, berarti A-nya sama dengan 1 ya. Dia punya volume, nyebutin, berarti ini adalah VA. Nah, ini VA asamnya ya. Terus katanya dititrasi dengan KOH, berarti dia basa kan. Nah, M-nya ini sebagai M berarti MB, berarti di MB-nya nih. Nah, MB-nya. Terus katanya pada titrasi tersebut dibutuhkan KOH-nya itu 100 ml, berarti ini volumenya KOH, berarti ini adalah PB-nya ya. Jumlah OH-nya 1 ya, maka B-nya adalah 1. Sehingga kalian tinggal masukin aja. Jadinya M asam yang katanya konsentrasi yang dicari, MA berarti yang dihitung, mau yang dicarinya, kali volumenya adalah 50 dikali dengan valensinya tadi 1 sama dengan molar basa tadi kan 0,4 dikali volumenya sama 100. Ini sebenarnya satuannya mempengaruhi ya. Kalau di sini mili, di sini mili juga. Kalau di sini liter, di sini liter juga. Yang penting satuan volumenya sama aja. Terus volume basanya, volume basanya barusan dan B-nya 1. Berarti M asam dikali sama 50 sama dengan 0,4 kali 1 kan 40. Maka M asamnya itu sama dengan 40/50. Coret kan, 4 bagi 5 sama dengan 0,8 molar dapat. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Oke ya, hafalin rumusnya untuk titrasi. Tinggal tadi kalian hati-hati dalam
melihat data yang dikasih tahu, data yang mana, yang asam atau yang basa. Oke, kita lanjut soal terakhir. Diketahui grafik titrasi berikut, katanya kalian diminta untuk menentukan kira-kira grafik ini diperoleh dari hasil titrasi apa dengan siapa. Ini sebenarnya cuma sketsa. Jadi ada beberapa cara. Jadi ibaratnya gini loh. Ini Bapak sketsa dulu ya. Jadi ada vertikal, horizontal. Biasanya ada titik tengah. Nah, titik tengah ini sesuai dengan gambar yang ada di soal, ini 7. Dimana yang di sini tuh adalah pH ya. Kalau yang horizontalnya itu volume. Tapi Bapak nggak akan jabarin. Nah, jadi kalau misalkan dia itu agak menjorok, ini kan 0 sebenarnya ya, atau mendekati 0. Kalau dia itu menjorok dekat dengan 0, nah dari sini misalnya nih, nah dari sini gitu kan, dekat dengan 0, maka dia itu adalah asam kuat. Nah, kalau mulai kurvanya atau titik dengan garis vertikalnya itu dekat dengan 0. Tapi kalau menjauhi 0 kayak di sini misalnya nih. Nah, di sini misalkan kalau seperti ini, maka dia juga asam yang titrasinya itu. Tapi asamnya asam lemah, ya. Gitu ya. Misalkan ada pertanyaan, "Pak, kenapa ini asam? Kenapa bukan basa?" Karena seperti yang di kemarin yang di ciri-ciri apa? Asam dan basa, bahwa pH asam kan di bawah 7, lebih kecil dari 7, pH basa di atas 7. Ini kan sama-sama di bawah 7, makanya asam ya. Cuman kalau di bawah 7-nya itu sangat jauh atau dekat dengan 0, makanya asamnya asam kuat. Tapi kalau ya tengah-tengah lah atau dekat ke 7, makanya asamnya asam lemah. Termasuk nanti di sini. Kalau nanti kurvanya mau dia ke atas atau dari dia, kalau dia itu dekat dengan ujung panahnya di atas banget, sini misalnya nih, daerah sini, maka dia masuk kategori basa yang sifat basanya itu basa kuat. Dan kalau mendekat ke 7 lagi, agak tengah-tengah, gini nih misalnya daerah sini, maka dia adalah basanya basa lemah. Nah, kita kaitin dengan yang di grafik di sini. Nah, katanya dia mulai dari sini. Dia mulai dari sini, maka yang dititrasi itu adalah suatu asam. Asamnya asam apa? Tadi kan yang dekat dengan 0, dekat dengan bawah garis horizontalnya, dia adalah asam kuat. Maka di sini pasti dia adalah asam kuat. Nah, terus dia dititrasi sampai dengan ini kan naik tuh. Nah, sampai sini kan. Nah, garis yang udah di sininya nih, kalau ditarik sini nih, ke garis ini nih. Nah, ini kan. Nah, sekitar sini nih. Kan ini basa kan? Basanya basa apa? Tadi yang agak tengah-tengah, yang sifatnya lemah. Nah, berarti kesimpulannya, ini melibatkan titrasi asam lemah dan asam kuat dan basa lemah. Jadi, ini salah nih. Ini salah. Ini oke gitu kan? Asam lemah dengan ini salah juga. Nah, tapi ada dua yang asam kuat basa lemah tuh. Apakah asam kuat dengan basa lemah atau basa lemah dengan asam kuat? Ini kan kayak berkebalikan. Ya, karena ternyata hati-hati urutannya. Karena urutannya ini yang titik awal adalah yang di sini asam kuat, maka kalimatnya harus asam kuat dititrasi dengan basa lemah. Karena awal kurva dimulai dari yang bagian asam. Nanti bagian sini adalah basa. Berarti urutan penyebutannya adalah yang di sini dulu. Yang di awal kurva dulu. Di awal kurva yang mana nih? Makanya di sini awal kurva kan mulai dari sini. Berarti dia dari asam. Berarti asam kuat dengan basa lemah. Karena ini di akhir. Kalau misalkan basa lemah dengan asam kuat gimana? Kalau misalkan grafiknya gini nih, dari sini ke sini. Nah, misalkan kalau grafiknya gini. Nah, gini. Baru kalau kayak gini, basa lemah dengan asam kuat, gitu ya.
hati-hati urutannya. Makanya di sini yang betul berarti adalah yang ini ya. Oke, coba pelajarin lagi, lihat-lihat buku lagi. Nanti insya Allah untuk ulangan harian Bapak nggak jauh-jauh dari 15 soal tipe yang Bapak share, yang Bapak bahas ya. Mudah-mudahan banyak banyak yang diserapnya dibanding dengan yang enggaknya ya. Oke, siap-siap nanti ulangan hariannya, usahakan belajar dengan maksimal. Insya Allah gampang ya, insya Allah. Oke, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.